Materi yang saya sampaikan hari ini adalah tentang Al-Quran sebagai sumber pertama ajaran Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Pala Pamungkas, NIM 2008-730, Prodi Teknik Logistik dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata kiro'ah yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Al-Qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lain dalam suatu pelafalan yang tersusun rapi. Oleh karena itu, Al-Quran paling umum diartikan sebagai bacaan atau tilawah atau bacaan yang dilantunkan. Dan ada juga secara etimologis, Al-Quran berasal dari bahasa Qaryana atau bahasa Suriah yang berarti bacaan suci, bagian dari kitab suci yang dibacakan dalam ritual keagamaan. Dan kata mikro bahasa Ibrani yang berarti pembacaan suatu kisah kitab suci. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir sebagai pedoman hidup manusia yang menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan menjadi media untuk beribadah kepada Allah dengan membacanya. Selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Ada Alkitab yang artinya kumpulan yang tertulis disebut demikian karena Al-Quran adalah wahyu yang tertulis dan terpelihara dengan baik. Selanjutnya ada Al-Furqan yang artinya yang membedakan karena Al-Quran dapat membedakan yang baik dan buruk, yang halal dan haram, antara hak dan batil. Selanjutnya ada An-Nur yang artinya cahaya karena Al-Quran adalah cahaya penerang dalam hidup manusia. Selanjutnya ada Syifa yang artinya obat penyembuh. Al-Quran dapat dijadikan obat bagi yang tahan. Selanjutnya ada Az-Zikri yang artinya ingat atau peringatan karena di dalamnya terdapat petunjuk dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Selanjutnya ada pokok-pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Apa sih itu akidah? Yaitu sistem keyakinan yang mengikat pada kebenaran mutlak tentang keimanan dan menempatkan Allah sebagai satu-satunya. Pokok kaidah yaitu 1. Keesaan Allah, Tuhan semesta dan sifat-sifatnya. 2. Adalah malaikat, rasul dan kitab-kitab Allah. 3. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. 4. Adalah Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang tidak diragukan. Yang kelima, adanya hari akhirat atau hari kiamat. Yang kedua, ada ibadah, yaitu tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ibadah dalam Al-Quran yang harus dilakukan oleh setiap muslim diantaranya 1. Sholat, terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 103. Selanjutnya ada saum atau puasa, terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya ada zakat, terdapat dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 103. Selanjutnya ada haji sebagai tempat firman, terdapat dalam firman Allah surah Al-Hajj ayat 27. Yang ketiga ada muamalah, yaitu tata cara berhubungan antara manusia dengan manusia. Yang keempat ada akhlak, yaitu perilaku manusia baik lahir ataupun batin. Selanjutnya ada hukum, yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik itu perintah ataupun larangan. Hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Yang keenam ada kisah umat-umat terdahulu, yaitu cerita tentang umat terdahulu agar kita dapat mengambil hikmah atas peristiwa di masa lalu. Yang ketujuh ada ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Al-Quran meliputi juga keterangan tentang kejadian alam yang dapat dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada karakteristik dasar Al-Quran berdasarkan jumlah kata dan huruf. Menurut As-Siddiqi, Al-Quran terdapat dari 114 surat dan 6.236 ayat, kalimatnya 74.437 kalimat, 325.345 huruf dan 30 juz. Menurut M. Quraish Shihab,
Kosakata Al-Quran terdiri dari 77.439 kata dan 323.015 huruf. Berdasarkan turunannya, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar sekaligus terlengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Berdasarkan kepada perselisihan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Makkah sesudah beliau diangkat menjadi rasul. Berdasarkan jenis ayat Al-Quran, berdasarkan turun dan masa, jumlah ayat Makkiyah yaitu yang diturunkan di kota Makkah meliputi 19/30 dari isi Al-Quran yang terdiri dari 86 surat, sedangkan ayat Madinaya meliputi 11 atau 30 dari isi Al-Quran yang terdiri dari 28 surat. Berdasarkan panjang pendeknya ayat, As-Sabut, Tiwal, Amiun, dan Al-Matsani dan Al-Mufassal. As-Sabut, Tiwal, dan berdasarkan pembagian juz, Al-Quran dijadikan 30 juz untuk memudahkan mereka yang ingin menuntaskan bacaan Al-Quran dalam 30 hari 1 bulan. Selanjutnya, Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Al-Quran adalah penggenap dan penyempurna kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sehingga Allah berfungsi sebagai pedoman hidup sampai akhir zaman. Alasan mengapa Al-Quran merupakan wahyu terakhir adalah karena setelah Nabi Muhammad SAW, Allah sudah tidak mengutus Nabi atau Rasul lain sehingga tidak akan ada lagi wahyu yang lain. Selanjutnya, apa sih kemukjizatan Al-Quran? Yang pertama ada aspek bahasa, yaitu berupa keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya. Selanjutnya ada aspek pemberitahuan gaibnya. Yang ketiga ada aspek isyarat-isyarat ilmunya. Selanjutnya ada keautentikan Al-Quran. Autentik berarti dapat dipercaya, asli atau sah. Keautentikan Al-Quran dijamin oleh Allah melalui surat Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya pemahaman dan pengkajian Al-Quran. Mengimani Al-Quran, mempelajari Al-Quran seperti mendengarkan, membaca, dan menghafal. Yang ketiga ada memahami Al-Quran meliputi terjemah, tafsir, asbabun nuzul, dan mempelajari gramatikal bahasa Arab. Keempat ada mengamalkan Al-Quran yang mengikuti, dan mendakwahkan. Dan ada juga tilawah Al-Quran. Yang pertama membersihkan mulut dengan siwak atau lainnya. Terus diutamakan dalam keadaan suci, membaca Al-Quran yang disunnahkan di tempat yang bersih dan terpilih. Diutamakan menghadap kiblat. Jika hendak mulai membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan isti'adzah. Selalu membaca basmalah setiap awal surat selain surat Al-Baqarah. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Bila topik walidayah. Assalamualaikum.